sah-sah saja kuasa hukum korban kan. Ini kan persoalan intoleransi di Cidahu ya yang dilakukan oleh masyarakat sana ya. Jadi korban atau kuasa hukumnya melaporkan Kapolsek. Nah, mereka tentunya melaporkan si Kapolsek ini karena mereka punya bukti-bukti, fakta-fakta, punya bukti video juga yang menggambarkan tentang keadaan penanganan Kapolsek terhadap kasus intoleransi di Cidahu. Jadi korban merasa ini Kapolseknya ini kenapa nggak kerja, itu satu paling, atau malah mungkin Kapolsek memprovokasi. Jadi karena hal-hal tersebutlah dan memang ada buktinya, akhirnya Kapolseknya dilaporkan ke Mabes Polri. Laporannya laporan dugaan mungkin dugaan pidana kan, dan satu lagi laporan mengenai prosedur kerja, mengenai laporan yang dilaporkan ke Propam ya. Jadi itu sah saja dilaporkan. Nah kalau ada laporan kan berarti kan ada ketidakadilan di situ. Jadi kita bisa baca sebenarnya pada situasi saat terjadi aksi intoleransi itu, Kapolsek mungkin melakukan hal-hal yang kemudian dianggap tidak berpihak pada keadilan, tidak berpihak kepada korban, sehingga akhirnya dilaporkan. Jadi wajar saja Kapolsek dilaporkan. Kalau saya sih melihatnya kalau ini terjadi, bahwasanya terjadi pembiaran oleh Kapolsek di sana, Kapolsek diganti oleh Kapolres kemudian bikin TR mengganti Kapolsek gitu. Kapolsek itu kan pemimpin wilayah, pengamanan wilayah kan, sipil kan. Kalau Kapolseknya nggak bisa kerja ya diganti. Jadi sekarang juga kita minta diganti Kapolseknya. Begitu. Oke, berarti Abang bisa dibilang mendukung ya Bang terkait laporan tersebut? Oh iya, kita dukung dong laporannya. Kalau Kapolsek nggak bisa kerja, buat apa jadi Kapolsek? Buat apa punya pangkat, punya ini pimpinan tapi nggak bisa dipakai komandonya kan? Tadi kan nggak bisa kerja, diganti dari Kapolsek yang baru, perwira yang baru yang kemudian bisa kerja, bisa menangani persoalan sosial masyarakat di sana. Nah ini kan Bang, tidak hanya Kapolsek saja nih Bang, ketua RT-nya juga dilaporkan mungkin ada keterlibatan dan diduga juga sama seperti persis membiarkan di situ gitu. Ya kalau ketua RT kan kalau memang ada keterlibatannya kan berarti kan dia termasuk juga dalam satu paket itu pelaku kejahatan juga kan, ya dia dilaporkan juga, kemudian dia jadi terlapor juga nanti itu RT-nya kan. Tampaknya memang demikian, makanya pelakunya itu banyak sebenarnya, karena ada tokoh-tokoh masyarakat, ada kepala cabang dari partai juga ada di situ gitu kan. Jadi memang ini harus dibereskan, ini yang begini-begini harus cepat dibereskan, ditegakkan hukumnya. Nah, anak kan mengalami traumatik begitu, anak kecil lagi berdoa diributin, dibikin aksi kekerasan, ya trauma anak ini kan susah sembuhnya. Jadi ini kekerasan terhadap anak juga bisa, jadi pasalnya juga tambahin aja pasal kekerasan terhadap anak begitu, jadi biar sekalian, karena kan banyak pelakunya, semuanya ditangkap. Ini kan kita cuma lihat cuma ada 8, harusnya kan banyak. Nah ini kerjanya Kapolres Pak Samian gimana, AKBP Samian, nah Dr. Samian ini kawan kita loh, Kapolres di sana tuh. Cobalah dibereskan itu, yang banyaknya tangkepin aja. Nggak tahu ya itu ngikutin dalam rangka apa, mungkin pengawalan atau apa kan kita nggak tahu. Tapi yang jelas di TKP pada saat kejadian itu yang penting. Kita akan melihat tuh gerak-gerik Kapolseknya bagaimana, penanganannya bagaimana. Kalau memang tidak sesuai prosedur ya dilaporkan ke Propam gitu. Kalau kelihatannya lemah dalam memimpin ya diganti gitu. Jadi itu tadi. Nah kalau mengenai undangan dari Komnas HAM, ya memang Komnas HAM pasti mengundang untuk klarifikasi, korbannya dipanggil, apa-apa yang dideritakan itu kan pasti dicatat sama Komnas HAM kan, gitu, untuk diambil kesimpulan dan keputusan lebih lanjut, gitu. Ya sebenarnya kan kalau Komnas HAM itu kan mereka membuat undangan karena mereka menemukan suatu keadaan-keadaan di mana terjadi pelanggaran HAM, begitu kan. Mereka datang ke lokasi itu awalnya kan, menterinya juga datang kan, diduga ada pelanggaran HAM, jadi mereka manggil. Itu Komnas HAM ya. Gitu manggil. Kan ada menteri HAM, ada Komnas HAM. Berbeda ya. Menteri HAM sama Komnas HAM. Ini kan yang manggil Komnas HAM. Mungkin mereka mengundang untuk mencari klarifikasi apa sih yang terjadi, pelanggaran hak asasi manusia apa yang dilanggar di sana. Ya kita nggak tahu apa yang dikerjakan oleh Menteri Agama, karena sampai saat ini kan nggak ada suaranya Menteri Agama kan. Apa diem aja apa bagaimana kita belum tahu apa yang mau dia lakukan ya. Mungkin dia lagi menggodok sesuatu kali, Menteri Agama lagi menggodok sesuatu, cara-cara yang lebih beradab dalam menangani persoalan tempat ibadah gitu. Ya ini kan
masalah intoleransi. Hmm. Kalau intoleransi dalam beragama dibiarkan, kedepannya orang bisa berantem gara-gara persoalan agama. Orang bikin tempat ibadah di timur, di barat itu bisa berantem gara-gara begini. Makanya ini harus dibenahi, hukum harus ditegakkan. Ingat, negara kita negara hukum, bukan negara agama. Jadi kalau ada persoalan apapun juga yang memang melanggar hukum harus ditegakkan, diselesaikan secara hukum. Dihukumlah siapa pelaku-pelaku yang melanggar hukum ini kan. Supaya apa? Supaya orang kemudian patuh dengan hukum, supaya tidak ada lagi orang-orang yang berbuat kejahatan, penistaan yang kemudian mengatasnamakan agama. Ketika ada contoh hukuman yang tegas dan ketat, ya nanti orang nggak berani lagi melakukan hal-hal yang sama seperti yang terjadi di Cidahu atau di Depok ini. Nah ini Bang, sempat kalau si korbannya ini kalau tidak salah ya dapat intimidasi untuk cabut laporan. Gimana Bang? Ya namanya si terlapor kan berbagai cara supaya mengintimidasi korban kan. Kita jawabnya jangan. Ini juga kan bukan tindak pidana delik aduan. Ini kan tindak pidana publik. Jadi nggak ada tuh cabut-cabut laporan. Udah terjadi dilihat masyarakat berarti kan telah terjadi kekerasan. Gitu. Kekerasan ini kan apalagi kekerasan terhadap anak. Ini harus diproses gitu. Jadi ini bukan delik aduan, jadi nggak ada hak untuk mencabut laporan. Kalau ada cabut laporan diganti menjadi laporan pendapatan dari kepolisian kan, bikin laporan pendapatan, proses semua begitu. Ya udah kalau ditolak ya dibagikan ke fakir miskin aja, ngapain disumbangkan orang yang nolak begitu kan? Dibagikan aja ke fakir miskin tuh, nggak usah yang di sana, cari tempat yang memang aspiratif ya, atau disumbangkan ke yatim piatu nggak ada persoalan. Uang donasinya kami sumbangkan ke yayasan yatim piatu, itu lebih bermakna, lebih bagus kan? Gitu. Daripada ngasih ke satu kelompoknya nolak, gengsi, mendingan kasih ke yatim piatu udah jelas tuh, yang perlu makan minum, anak-anak yang nggak punya orang tua, bapak ibu nggak punya. Nah, belum ada. Ya makanya ini kan ada laporan dari korban, kuasa hukum korban, Kapolsek laporin udah benar, laporin ke Propam udah benar, kalau ada pidananya laporin ke Mabes Polri, Barreskrim udah benar. Nah, tinggal diproses. Nah, karena ada laporan gini, Kapolseknya diganti, jangan dibiarin tuh Kapolsek berada di posisinya, karena dia nggak capable. Kan banyak Kapolsek yang nggak capable kan. Nah ini salah satunya, ganti aja cari yang capable. Banyak kok perwira polisi muda-muda yang capable, yang mampu. Bang, harapannya gimana Bang untuk kedepannya nih, terkait ini kan udah maju ke Mabes, ke Propam, terus ke Komnas HAM tadi terakhir. Harapannya tentu perkara intoleransi ini harus diproses secara tuntas. Hukum harus ditegakkan, keadilan harus dijalankan, begitu. Siapa pelakunya, siapapun juga harus dihukum, gitu. Supaya hukum kita tegas dan memaksa. Supaya apa? Supaya menjadi contoh bahwasanya kalau ada kejadian seperti ini lagi, hukumnya kan tegas. Supaya orang tidak berbuat anarkis lagi, tidak berbuat intoleransi lagi. Itu harapannya.